Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, karena kewajiban mutlak mempelajari Al-Qur'an, kewajiban mutlak serius mendekati Al-Qur'an, kewajiban mutlak mengamalkan Al-Quran, kita harus sungguh-sungguh dalam membaca, mempelajari, mendalami, dan mengimani. Penutupnya mengamalkan, syukur-syukur mengajarkan. Kalaupun ibu tidak guru dan tidak mengajar, minimal kepada anak dan cucu di rumah. Jadi materi-materi ibu terima di sini, ajarkan kepada anak cucu. Jadi pahala kita insya Allah mengalir terus, karena mengajar agama itu paling menguntungkan, Bu. Mau 1000 tahun ke depan kita sudah meninggal, insya Allah pahala mengalir, Masya Allah. Ya Bunda ya, Bunda mengajar untuk anak dan cucu. Semua yang bernyawa pasti mati, ya. Semut mati, kelelawar mati, belalang mati. Siapa lagi? Siapa lagi, Bu, yang mati? Ya semua. Termasuk malah terakhir meninggal siapa? Malaikat maut lah. Kalau dia meninggal duluan cabut nyawa ibu saha. Ibu diam, gak ada yang nyabut-nyabut. Tinggal sendiri. Dia terakhir meninggal. Ibu jujurlah, takut gak menghadapi kematian? Tahu kenapa takut kita? Karena kita tahu persis amal kita masih jauh, akhlak kita masih kurang, ibadah kita belum sempurna, sholat kita belum semuanya khusyuk, sedekah kita belum setiap hari. Ya Bunda ya, kita semua serba kurang kok hari ini, termasuk saya. Sholat kita belum semuanya khusyuk, ibadah kita masih kurang, zikir kita kadang sambil lalu, subhanallah, 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 subhanallah. Harusnya zikir itu sungguh-sungguh, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kita renungi ketika berzikir itu, jadi keluar dari hati, bukan sekadar mulut. Tapi kalau dari mulut tak ada kesannya zikir itu, Bu. Kalau kita berzikir dari hati, Bu, hampir saya pastikan kita menangis. Ya, kita menangis, Bu, kalau zikir itu. Coba ibu tengah malam habis tahajud itu berzikir, tapi dengan hati, menangis, Bu. Habis subuh menangis kita, mengingat dosa kita, ibadah kita, sementara umur kita di atas 50. Gak tahu kapan kita dipanggil, yang pasti kita dipanggil. Amal kita ala kadarnya. Iya, kadang saya menangis, Bu. Ya Allah, seandainya aku dipanggil hari ini, aku belum siap sebenarnya, ya Allah. Usia aku hampir 60, ibadah aku belum baik. Usia aku 60, sedekahku belum istiqomah. Usia aku hampir 60, rambutku sudah beruban, tapi kebaikanku masih di bawah rata-rata. Jadi ada evaluasi dan koreksi. Ya, itulah gunanya kita ngaji ini. Ada evaluasi, koreksi. Karena ada evaluasi itulah kita bisa mengkoreksi diri dan tahu diri. Catat dulu ayatnya, surat 3185. 3185 628. Surah 62 ayat 8, surat 4 ayat 78, surat 3 ayat 145. Silakan. Surat 3 185.
setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat telah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari mereka dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Coba lihat Bu, hidup di dunia itu kesenangan memperdayakan, kesenangan yang menipu, kesenangan yang kosong, kesenangan yang sementara. Ibu makan karedok, makan itu karena muda kita Bu. Udah tua nggak pingin lagi kok. Kita enak makan sop sapi karena usia kita masih muda. Di atas 70 sudah enak makan sop. Maunya kita sayur bening ya. Orang Medan bilang sayur bening, sayur rebusan gitu. Begitulah kehidupan. Kehidupan dunia itu memperdaya, menggoda, menghancurkan. Karena setan itu bergerak. Dia tidak mau hanya dia neraka Bu, maunya rame-rame. Karena jin dengan setan, bukan jin ya, jin ada masuk surga. Setan dengan iblis sudah dijamin masuk neraka. Kalau jin ada yang masuk surga atau masuk neraka. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Yang mengabdi masuk surga, yang menantang neraka. Besok bisa jadi satu kapling kita jin dan jun, karena dia masuk surga kalau beramal soleh. Silakan 3185. Adam 28. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemukanmu. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dibongkar semua Bu. Kapan itu? Sejak balik. Sampai kapan? Sampai ruh keluar dari tubuh. Per apa? Per detik. Ini rekaman kelihatan semua ini Bu, pada masyarakat deh. Kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang nyender, kelihatan besok di padang mahsyar. Berapa puluh kali Bu hadir di sini, nanti dipertontonkan Bu. Betapa bangganya anak cucu Ibu besok. Ternyata nenekku jam-jam siang ngaji rupanya. Mereka sekolah, suami Ibu ke kantor. Ibu ditemukan besok padang mahsyar, rekaman ini ya, ngaji. Bangga suami Ibu, ya Allah, ternyata istriku siang-siang aku kerja, dia ngaji. Cucu kita ngomong begitu, ternyata kakekku ya Allah siang-siang bolong, nggak berkeliaran di mall tapi ngaji. Ya terus 478. Dimanapun kamu berada, kalian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Mereka menuduh ketika mereka rugi bisnis penyebabnya Muhammad, Nabi Muhammad. Ketika mereka sakit-sakitan, mereka tuduh penyebabnya Nabi Muhammad. Ketika mereka gagal bisnis, mereka tuduh penyebabnya Rasulullah. Segala kelemahan yang mereka dapatkan selalu yang tertuduh Rasulullah. Nauzubillah ya. Begitulah orang dulu Bu. Dia tuduh gara-gara Muhammad ini. Ya mudah-mudahan kita memuliakan Rasulullah agar kita besok dimuliakan. Besok Bu di akhirat di padang mahsyar, wanita yang paling lelaki yang paling bercahaya adalah Rasulullah. Kalau besok di padang mahsyar Ibu temui ada laki-laki yang sangat bercahaya, itu Rasulullah. Ya Bunda,
Kalau ibu temukan di padang mahsyar ada laki-laki yang sangat bercahaya, itu Rasulullah. Karena orang beriman itu nanti wajahnya bercahaya, Bu. Insya Allah kita semua. Baru dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu baru dihisap. Mizan ditimbang, baru dimasukkan ke surga. Surga itu khalidina fiha abada, kekal, Bu. Makanya ibu di dunia ini capek ibu mengumpulkan harta, ibu tinggalkan kok. Ibu membanggakan rumah, ibu meninggal dimasukkan ke kubur kok. Yang nggak tinggal cuma apa? Amanu wa amilus soleh. Suami paling 6 hari ingat ibu. Hari ke-7 sudah cari istri dia. Anak paling 2 bulan ingat mama. Ya Bu. Habis itu sudah lupa sama mamanya. Paling 2-3 bulan mereka mendoakan kita, Bu. Ya Allah. Setelah itu mereka sudah lupa. Kesibukan pribadi, Bu. Terus siapa yang menolong kita? Amal soleh kita lah. Jadi makanya ibu jangan mengharap doa dari anak yang soleh. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan betul. Selanjutnya apa masih mendoakan kita mereka? Wallahu alam bissawab. Syukur-syukur semua anak kita beriman. Jadi sepanjang hidup mereka mendoakan kita sebagai ibu dan ayahnya. Apalagi dia kalau anak yang soleh. Allahumma ghfirli wali walidayya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak aku ya Allah. Mereka banyak menolong aku, mendidik aku, membiayai aku sampai seperti ini. Ya, surat 3 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ibu bernyawa enggak? Ibu jangan takut mendadak mati, karena kalau belum waktunya enggak mati kok. Terus sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Apa itu, Bu? Rezeki, rumah, uang, fasilitas, pahala dunia. Tapi di akhirat ibu nggak dapat apa-apa. Siapa yang menginginkan pahala akhirat kami berikan. Apa itu? Surga. Ada orang kan beramal soleh pingin kaya. Betul, limpahkan Allah kekayaan, Bu. Tapi nauzubillah, begitu dia meninggal, dikubur, disiksa. Di padang mahsyar dia masuk neraka. Aku kan beramal soleh. Ya kau dulu beramal soleh kan mau minta dunia, kata Allah. Bukan minta pahala akhirat. Jadi ibu bahagia sekali di dunia, harta dilimpahkan. Karena ibu bilang, ya aku bersolat rajin, wajarlah aku kaya. Astagfirullah. Wajar Bu saya kaya raya, saya rajin sholat katanya. Ternyata niatnya sholat itu mau kaya. Dilimpahkan Allah betul kekayaan itu, Bu. Tapi di padang mahsyar nggak dapat apa-apa lagi dia. Itulah disebut itu pahala dunia. Ya terus. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Coba lihat. Kami berikan pahala akhirat itu dan kami berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu kalau dia punya ilmu. Yang bersyukur itu hanya orang yang beriman. Yang bersyukur itu orang yang mengenal Allah. Salah satu contoh orang bersyukur itu rajin sedekah, Bu. Sedekah itu kan bentuk syukur itu. Alhamdulillah ya Allah, rezeki hamba Engkau lebihkan. Sedekah, kasih makan pemulung, dilebihkan bikin nasi goreng, telur ceplok, dikasih sama tukang sampah yang lewat. Pak, ini Pak sekedar sarapan pagi. Senangnya bukan main, Bu. Kasih sebungkus nasi goreng ya. Udah ibu lakukan nggak itu? Kasih nasi goreng,
Dari rumah belum tentu dia makan itu sarapan. Ya, ada buah di kulkas, kasih barang 2 biji apel. Maaf bicara, belum tentu 3 tahun dia makan apel. Ada anggur, kasih 8 biji, belum tentu pernah makan anggur. Nah, bekal menghadapi kematian. Tulis, bekal menghadapi kematian. 1. Sholat 5 waktu, karena sholat ibadah yang pertama dihisab. 1. Sholat 5 waktu. Ibu jangan tinggal dan syukur-syukur tepat waktu, syukur lagi berjamaah, karena sholat ibadah yang pertama dihisab. Catat, udah? Dalilnya 4103 plus 114. Surah 4 ayat 103 dan 114. Surat 2 ayat 110. Surat 2 ayat 43. Cukup langsung dibaca 103 dan 114. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Coba lihat, Bu, sholat itu berat kok, kata Allah. Makanya orang yang rajin sholat itu orang yang betul-betul imannya kuat. Orang yang sholatnya tepat waktu karena imannya kuat. Kalau sekadar Islam banyak nggak sholat. Mereka pemurah, mereka ramah, sholat. Padahal ibadah yang pertama diperiksa apa, Bu? Sholat. Jujur aja lah, Ibu masih pernah nggak tinggal sholat? Apalagi Ibu sini rata-rata udah menipos ya. Kecuali 1-2 orang masih muda. Menipos itu tergantung gizi sih. Kalau makanan bergizi 62 tahun baru menipos. Tapi kalau di kampung umur 42 tahun udah menipos dia. Karena makanannya getuk lindri. Ya, terus ayat. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Artinya begini, Bu. Ibu berbisik-bisik kepada orang tentang orang lain, berpeluang neraka, berpeluang dosa. Tapi ketika berbisik-bisik memuji kebaikan orang lain, itulah yang dikatakan tadi. Contohnya, Bu, Ibu tahu nggak tetangga yang baru? Tahu. Kenapa, Bu? Masya Allah, tiap hari saya lihat sedekah, Bu. Bu, Ibu tahu nggak tangga yang sebelah? Tahu. Kenapa? Tiap hari saya lihat tahajud, Bu. Kok Ibu tahu? Kan sebelah rumah saya setiap jam 2 ada suara air di kamar mandi, suara berwudu. Jadi dia menceritakan kebaikan-kebaikan. Jadi yang kita ceritakan itu kebaikan-kebaikan, Bunda. Kita dapat pahala walaupun belum bisa melaksanakan kebaikan itu. Kita mengagumi dia karena rajin tahajud. Kita mengagumi dia karena suka sedekah. Kita mengagumi dia karena dia akrab dan ramah. Ya, suka komunikasi dan suka mendoakan orang. Biasakan, Bu, mendoakan orang.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau kemana belanja? Sehat Bu, sehat. Bapak sehat, sehat. Barakallah ya Bu. Mudah-mudahan keluarga Ibu sehat. Dikembalikan malaikat Bu doa itu sama kita. Salam sama Bapak keluarga ya Bu. Mudah-mudahan sehat semua ya Bu. Dikembalikan malaikat doa itu sama kita. Jangan pelit mendoakan orang. Sehat ya Bu, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah Bu. Kemarin saya dengar Ibu sakit. Iya, kebanyakan makan durian. Ya Bunda, kalau terbiasa kita mendoakan orang, orang terbiasa mendoakan kita. Kita sakit, orang langsung, ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, dia orang baik. Iya, spontan orang, dia itu orang baik. Lewat depan rumah kita, ya Allah, kita udah meninggal misalnya 30 tahun, yang punya rumah ini orang baik. Padahal udah meninggal kita 30-40 tahun, masih dikenang orang. Nak, yang punya rumah ini orang baik. Nak, dulu kamu hampir putus kuliah dana, dia yang bantu mama dulu. Doakan ya nak. Jadi kalau kebaikan ikhlas yang tulus kita berikan selama hidup, walaupun kita udah meninggal 50 tahun, masih dikenang orang kebaikan itu. Jadi doa untuk kita. Makanya banyaklah melakukan kebaikan, minimal mendoakan kebaikan orang lain. Ya. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kenapa sampai disatukan Allah, dirikan sholat, bayarkan zakat? Karena ada orang yang sholatnya nggak tinggal tapi nggak mau berzakat. Sebab sholat tidak mengurangi kantong, sholat tidak mengurangi dompet, sholat tidak mengurangi pendapatan, tapi zakat sudah mengurangi harta. Udah, terus Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Artinya itu tunduk dan patuh. Bu, tunduk dan patuh bersama orang-orang yang tunduk. Poin kedua, istiqomah dalam bersedekah. Jangan sekali-sekali banyak, tapi 3 tahun gak sedekah. Sedekahnya bulan Ramadan aja, habis Ramadan gak sedekah. Istiqomah dalam sedekah. Surat 2, 261, 267. Surat 2, 261, 267. Surat 63 ayat 10. 57, 18. Ya. 57, 18. 8 balik. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Bu, dengar. Sebutir menumbuhkan 7 bulir. Terus? Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Itulah sedekah itu. Cuma kadang kita umat Islam Indonesia sedekahnya hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan gak ada sedekah lagi. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengerti apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Oh, nggak boleh Bu nyebut-nyebut pemberian. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si Ibu penerima. tahu nggak yang duduk di pojok itu jilbab biru, yang kasih jilbab itu saya Bu. Malu kan orang jadinya. Ibu tahu nggak yang jilbab hitam, yang ngasih jilbab itu saya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh orang beriman itu, orangnya enjoy. Orang beriman itu tidak pernah gelisah, tidak sedih berlebihan, tidak pernah stres. Kenapa Bu? Karena diberikan ketenangan jiwa.
Jadi kalau ibu masih gelisah, suka merenung, stres, something wrong, you know, ada masalah dengan ibu. Ibadah belum ikhlas. Terus, Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. makanya Bu, saya tidak nyaman mendengar misalnya ada korban kebakaran dan banjir, Bu, kumpulan baju bekas, kurang etis saya dengar itu, Bu. Sedekah kok yang bekas, kan gitu kan sering kan, Bu? Bu, besok kita ngumpulan baju bekas, Bu, kita sumbangkan yang korban kebakaran di Priuk, korban banjir di apa namanya, di Jakarta Selatan. Astagfirullah, hina banget mereka itu ya. Pakaian bekas, bilang aja pakaian yang layak pakai. Kalau bisa sebagian kasih yang baru. Ini hijab sudah bocor dikasih, sarung yang sudah sobek itu dikasih. Ya Allah, Bu, hindarilah begitu. Kasih yang terbaik supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Minimal yang kita kasih itu masih kita pakai, artinya berarti masih bagus. Ya, terus Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. diancam Allah kan, sedekahkanlah apa yang sebelum datang kematian kepadamu. Kalau ibu mati, sedekah itu bukan ibu lagi, sudah anak. Kalau ibu sudah mati, harta yang sedekahkan itu atas nama suami, bukan atas nama ibu lagi. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tuh. Udah dikubur baru ngomong. Nggak ada, Bu, mereka bilang kembalikan aku ke dunia agar aku bisa salat tahajud. Nggak. Kembalikan aku ke Allah dunia agar bisa aku Senin Kemis. Enggak. Tapi supaya aku bisa sedekah. Ternyata luar biasa sayangnya Allah kepada orang yang gemar bersedekah. Siap ibu Senin Kemis, ibu tidak dirugikan. Ibu rajin sholat, tidak dirugikan. Tapi kalau sedekah, harta ibu berkurang, tabungan ibu berkurang. Makanya selalu yang diangkat Allah sedekah, sedekah, sedekah. Kedua, sedekah itu hikmahnya menguntungkan orang. Contohnya kita orang miskin, kita rajin sedekah. Harusnya dia tidak sarapan pagi. Sedekah kita sarapan nasi goreng, telur, membuat dia sarapan hari itu. Mungkin tetangga kita maaf jarang makan daging, kita bikin sop sapi di rumah, kita sedekahkan sop itu. Subhanallah, 6 bulan dia tidak pernah makan sop. Dengan kita antar ke rumahnya, dia senangnya Masya Allah. Makanya Allah sangat mencintai orang yang rajin sedekah. Ya Bu, lebihkan Bu kalau bikin sop daging itu. Cari tetangga yang nggak mampu, ya, pemulung lewat, sedekahkan. Tukang sampah, halo, kasih sama pemulung, tukang sampah, bungkus masukkan ke plastik, ya. Ibu saya itu kalau bikin sop, saya lihat bikin banyak seember. Logika saya, untuk apa ya mak saya masak sop sebanyak-banyak itu? Rupanya 5 menit sebelum berbuka puasa dibagikan ke rumah tetangga. Dia sendiri yang langsung ngantar. Diajari kami supaya pemurah. Masya Allah, mengajari anaknya supaya suka sedekah. Ayah juga begitu. Kalau kami jalan Bu, dia siapin uang di kantong banyak itu. Jadi tidak ada satupun peminta-minta yang tidak dia kasih. Ya, terus
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dilipat gandakan. Kemudian diberikan pahala yang banyak. Poin ketiga, gemar membaca Al-Quran. Surah 35, 29, 30. 35 ayat 29, 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lihat itu Bu, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau niat kita terang-terangan, mudah-mudahan dicontoh orang. Sembunyi-sembunyi menghindari ria. Jadi jangan kita tuduh, alah ibu itu paling cari muka itu, depan kita sedekah. Padahal niat kita lain. Mudah-mudahan orang melihat tertarik untuk sedekah. Terang-terangan dan sembunyi. Kalau ibu takut ria ya sembunyi. Kalau ibu berniat memotivasi orang agar rajin sedekah, kasih sedekah depan orang, terang-terangan. Saya kalau lihat orang rajin sedekah, hidupnya pas-pasan, saya apa Bu? Irinya begitu. Ya Allah, hidupnya pas-pasan ya, gaji suami pas-pasan, tapi tiap hari sedekah dia. Sedekah sama pemulung, sedekah sama tukang sampah, pada hidupnya pas-pasan. Kalau orang kaya sedekah nggak kaget. Kalau orang kaya rajin sedekah nggak istimewa Bu. Iya, nggak istimewa orang kaya sedekah itu. Memang dia orang kaya. Terus poin ketiga, 4, memperbanyak zikir. 1328 3341 2152 1328 3341 334 ya, 41 ya, surat 2152 2152, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan ingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertanyaan saya, Bu, saya ulangi ya Bu, Ibu masih hebohin. 1328 3341 2152. Saya ulangi Bu, ada orang yang banyak berzikir tapi masih gelisah. Kenapa? Iya, rajin sedekah tapi masih gelisah, rajin berzikir tapi masih gelisah. Harusnya teorinya orang yang rajin berzikir orangnya tenang, tidak stres, orangnya santai. Ada makan ya makan, nggak ada puasa. Ada kerudung yang murah, nggak malu makainya. Bu, nggak usah ikut saya, kenapa? Di situ ibu-ibu orang kaya semua. Kerudung saya cuma 3 juta. Iya, minder dia. Jangan biasakan minder ya Bu. Minder itu bukan sifat orang beriman. Bu, ke rumah si Anu yuk. Enggak enak ya Bu, dia orang kaya. Kenapa rupanya? Kita bukan meminta-minta, mau silaturahmi kok. Udah lama nggak ngaji ke sana yuk. Jangan-jangan ibu itu sakit. Ibu biasakan sensitif ya. Teman pengajian misalnya, udah 4 kali kajian nggak datang, datangi ke rumahnya Bu. Boleh jadi dia sakit.
Kalau sengaja nelpon beritahu sakit, mungkin dia sungkan. Ternyata benar dia sakit. Kalau enggak, dari mana kita tahu kalau enggak kita berkunjung? Ya? Apa sekarang? Ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana zikir yang benar? Zikir yang dari hati. Contohnya Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul dari hati. Tidak sambil lewat. Ya. Terus masih ada ayat? Iya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu, kata Allah. Seperti hari ini, salah satu bentuk kita mengingat Allah, mengkaji Quran. Karena Quran itu mulia, tinggi, agung, suci. Karena firman Allah, Allah akan memuliakan kita insya Allah. Ini rekaman kelihatan loh nanti ini di padang mahsyar. Poin kelima, berbakti pada orang tua. 31:14. 31:14. 17, 23, 24. 46, 15. Ya. Perintahkan kepada manusia berbuat baik pada dua orang ibu bapaknya. Bu, diperintahkan loh. Jujur, siapa masih punya ibu di sini? Iya. Udah sampai kita peluk, kita cium dia. Kita doakan ya Mas, saya. Ya Bunda ya. Temui ibu kalau masih punya ibu. Ziarah ke kuburnya kalau kuburannya di Bekasi. Orang tua saya cepat meninggal, Bu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Coba lihat Bu, wahnan ala wahni wa fisoluhu. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada pula kembalimu. Coba lihat Bu, wahnan ala wahni wa fisoluhu. Berat bertambah berat. Ke pesta dia bawa, kemana dia bawa. Sudah lahir kadang kita melawan. Sakit dilawan itu. Bu, sakit nggak dilawan anak? Iya Bu ya. Ibu hamil itu berat bertambah berat. Berapa maksimal itu? Bisa 25 kilo nggak? Tambah kehamilan itu. Hamil tua. Iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak. Bu, lagi-lagi birrul walidain. Betapa luar biasa diperintahkan Allah berbuat baik kepada ibu bapak. Karena orang paling berjasa terhadap kita ibu bapak. Orang paling capek gendong kita ibu bapak. Orang yang capek membawa kita kemana-mana dulu waktu hamil ibu. Bolak-balik ayat itu diulang. Walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Tanamkan ayat ini Bu sama anak ibu di rumah. Bukan mama gila hormat nak, tapi ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya Bu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dalam pemeliharaanmu berarti jangan dipati jompo dong. Begitu tua dikit, uzur dikit, pikun dikit, panti jompo. Menangis dia ibu bawa itu sebenarnya. Dia pingin tiap hari memeluk cucunya, melihat mantunya berangkat kerja. Karena ibu tidak nyaman ada di rumah ibunya, pipis. Ibu berapa ribu kali pipis dia ngurus. Sementara dia pipis baru sekali, ibu sudah ngomel. Betapa sadisnya ibu ya.
Ribuan kali kita pipis dulu diurus ibu ya bunda ya. Sementara sekali cuma pipis di rumah, kadang kita udah ngomong. Nggak adil gitu bu. Dan janganlah kamu tak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku waktu kecil. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka. Dengan segala keterbatasan ekonomi, kita dikasih makan ikan, dia belum tentu makan pakai ikan bu. Segala keterbatasan, sekali-sekali beri daging untuk kita di sop sama dia. Dia sendiri mungkin makan dengan sayur tok. Yang penting anakku makanannya bergizi. Begitulah nurani seorang ibu itu, mencintai kita anak-anak. Sekarang ibu merasakan itu. Apakah ibu seperti itu sama anaknya sekarang? Kadang dibentak lagi sudah besar. Anaknya begitu besar dikit bentak ibunya. Terasa luka ya bu? Luka nggak bu? Luka dibentak anak itu. Ya terus. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyatunya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itulah doa anak yang soleh. Ibunya didoakan, anak cucu keturunannya didoakan. Dia mengabdi kepada ibunya dan mencintai anak kandungnya. Nurani seorang ibu. Memang kita akui ada juga ibu yang kejam. Ada memang kadang, tapi bukan alasan untuk melawannya ya bunda ya. Kadang ada yang kejam memang, tapi tidak alasan untuk melawannya. Kemudian menjalin silaturahmi 4, 1 dan 36. Menjalin silaturahmi surah 4 ayat 1 dan 36. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Tuh perintah bu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bu, pengertian tafsir ayat pelihara silaturahim tahu nggak ibu? Hubungan dengan yang ada hubungan darah dengan kita. Jadi kalau ibu ke rumah kawan jangan bilang silaturahmi. Kalau ke rumah ada hubungan darah baru silaturahmi. Ke rumah adik, ke rumah ipar, ke rumah kakak, ke rumah itu silaturahmi. Tapi kalau bukan ada hubungan darah jangan bilang silaturahmi. Iya bu, yang silaturahmi itu hanya mengunjungi saudara, terutama adik, kakak, orang tua, itu silaturahmi yang benar. Dan hukumnya wajib bu. Kalau saya nggak ngunjungin ibu sampai mati, nggak berdosa saya. Ibu nggak silaturahmi ke rumah saya, ibu nggak berdosa. Tapi kalau ibu tidak silaturahmi kepada orang tua kandung, saudara kandung, berdosa. Karena silaturahmi hukumnya wajib kalau saudara. Makanya disebut silaturahmi atau silaturahim. Ya.
Mau kemana Bu? Mau silaturahim. Ke rumah siapa? Adik saya di Garut. Mau kemana Bu? Silaturahim kemana? Ke Bandung. Siapa? Teteh. Di mana? Cipularang. Itu iya, benar. Terakhir, mohon perlindungan Allah 1440. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu melakukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ulangi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu membutuhkannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Satu, yang utama kita berbuat baik kepada ibu bapak. Ibu sangat dosa besar kalau nggak teguran sama ibu. Dosa besar nggak teguran sama ayah karena alasan kecil. Ada nggak teguran sama ibunya? Ada. Ada. Nggak teguran sama ibunya. Dua, Karib kerabat. karib kerabat siapa? Saudara kandung, adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Itu nggak boleh ibu nggak teguran, harus berbagi. Itu yang penting, berbagi, bukan orang lain Bu. Saling berbagi. Ada yang ekonominya bagus, bantu dong yang miskin. Tapi yang miskin juga tahu diri, jangan minta melulu. Iya kan ada kegandungan Bu. Kadang merasa saudaranya orang kaya, dia malas kerja. Logika dia mengharapkan terus. Ada yang seperti itu. Oh, saudara saya orang kaya di Jakarta kok katanya. Tiap bulan minta kiriman. Taruhlah kita nggak ada masalah, istri kita kan bosan. Taruhlah ibu nggak ada masalah, suami ibu. Dari mana mah? Adik saya apa minta uang? Pikirkan dong suami ibu. Ya, ibu taruhlah namanya adik kandung yang nggak tega melihat dia tiap bulan dikirimin. Tapi suami ibu tiap bulan diambil tabungan, tiap bulan hanya untuk adik kandung ibu. Tersinggung dia kayak gitu. Anak-anak yatim. Anak yatim, siapa ini? Anak yatim keluarga kita Bu, bukan anak yatim orang. Ibu jangan mikirin anak yatim Jakarta ini, sementara anak yatim ibu, abang ibu ada meninggal di Garut, di Pekalongan, di Pekanbaru, sia-sia. Tertolak sedekah ibu anak yatim Jakarta ini kok. Iya. Jangan ibu cari nama karena masuk TV nyumbang anak yatim 40 juta. Ibu Hajah Sabariyah, jamaah Ustadz Munzir masuk televisi RCTI. Orang-orang miskin, Romusa, rombongan orang susah. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, lihat itu Bu. Tetangga dekat dan jauh. Beda Bu. Kita sakit, siapa yang datang pertama? Rumah kemalingan teriak, siapa yang datang dengar? Tolong, tolong, maliang gitu. Yang dengar siapa? Tetangga kan. Bukan adik kita yang di Medan atau bukan teteh yang di Garut. Teman sejawat, Teman sejawat, teman akrab dulu waktu SMA. Dia lagi sakit nelpon kita. Nama ibu misalnya Mariam. Iya. Ini aku teman SMA dulu. Kenapa? Aku sakit dirawat. Bisa minta tolong bantulah biaya rumah sakit. Wajib kita bantu. Bantu Bu. Ini ayatnya. Teman ibnu sejawat. sabil, Orang dalam perjalanan. Sedang kita sini. Kita sedang di sini Bu. Ada orang bertamu. Assalamualaikum. Bu, mohon maaf. Saya mencari saudara saya di Jakarta dan Bekasi. Tapi belum saya temukan uang, saya nggak ada pulang lagi ke Garut. Boleh bantu saya ongkos? Wajib kita bantu. Orang dalam perjalanan. Wajib kita bantu. Bantu untuk biaya makan. Ongkos berapa teh?
60.000, makan 20 cukup-cukup, 80.000. Kita bantu dia. Jangan ibu bilang, enak aja minta-minta, orang kita nggak kenal kok. Astagfirullah. Hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hamba sahaya sekarang nggak ada, yang ada pemban. Dia liburan bu, menjelang lebaran, sepekan menjelang lebaran. Kan baju kita banyak di rumah. Titip, kasih sama ibu kamu ya ini. Ibu kadang ada yang tidak kepakai lagi, kasih. Kerudung ibu banyak yang nganggur, 69 kerudung ibu. Kasih 9, masih ada 60 lagi. Iya, dibersihkan itu lemari itu. Ada pembantu, Mbak ini kasih sama ibu nanti ya. Bukan, masih bagus-bagus, saya lihat ibu masih pakai. Karena masih bagus itulah saya sedekahkan. Kita semua punya pembantu kan di rumah. Pulang lebaran kasih, lebihkan gajinya. Ya, itu ciri-ciri orang yang beriman, suka berbagi dan peduli. Terus terakhir memohon perlindungan Allah 1440. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Tetap mendirikan sholat, karena ada orang tidak istiqomah sholat. Ibu meninggal, anak nggak sholat lagi. Ibu meninggal, anak nggak ngaji lagi. Menangis ibu di kuburan itu, nunggu doa dan anak yang soleh, tapi tidak ada lagi doa karena ibu sudah tidak soleh, udah salah. 239798. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Berlindung kepada Allah. Kesimpulannya adalah selalu dan gemarlah berbuat baik, karena kebaikan menguntungkan kita dunia akhirat. Jangan merasa dirugikan dan merugikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.